Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam dan selamat datang di Gereja Santo Laurentius Paroki Alam Sutra. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Victorius Rudi Hartono, serta diiringi kunjungan Santo Thomas Aquinas Gading Serpong. Kolektor kedua, kolektor kantong warna merah, hari ini diperuntukkan sebagai kolektor pendidikan calon imam. Bagi anak-anak, pada saat persembahan, anak-anak dipersilakan maju ke depan altar untuk memasukkan uang persembahan ke kotak celengan bela rasa anak. Marilah kita mengarahkan hati, fisik, dan pikiran kita kepada Tuhan, agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Kita awali dengan lagu pembunyian.
Bersama hari ini kita mensyukuri ulang tahun gereja, Hari Raya Pentakosta. Turunnya Roh Kudus kepada Anda dan saya sebagai gereja. Mari kita syukuri ulang tahun gereja ini dengan tugas kita selalu membangun persekutuan dalam kesaksian dan pelayanan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari bahwa juga seluruh intensi kehidupan kita masing-masing, juga intensi yang disampaikan pada ekaristi hari ini, semoga selalu berkenan kehadiran Tuhan. Mari bersama dengan Pastor Catherine membagikan pembahasan dan dibaptis, semoga hidup kita senantiasa diberkati. Allah Bapa kami di surga, melalui pembaptisan untuk menjadikan kami anak-anak Allah. Biarlah dalam pembagikan air suci ini kami selalu diperbaharui untuk tetap setia menjadi murid-murid Putra. Doa yang sederhana di Bapa kami sampaikan kepadamu demi Yesus Tuhan pengantara. Amin.
Mari kita memuliakan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Allah Bapa kami di surga, dengan perayaan meriah hari ini Pentakosta, Engkau memuluskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi. Perbaharulah kini melalui hati kami kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemerintahan Injil. Demi Yesus Kristus Putra Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa.
Semua orang yang percaya Katolik berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba bergema dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyi yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu nampak pada mereka bidang-bidang seperti nyala api bertebaran, dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka mereka diberi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus. Waktu itu di Yerusalem berkumpulan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong orang. Ketika mendengar bunyi, berkumpulan banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yang itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Judea dan Kappadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreten dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian sabda Tuhan.
Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Dia memiliki Injil Yohanes bab 14. Pada perjalanan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kau dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Aku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan. Shalom. Hari ini dengan liturgi yang sangat mulia, kita mensyukuri iman kita dengan Pentakosta. Raya kelahiran gereja, atau kita boleh mengambil catatan ulang tahun gereja. Maka selamat ulang tahun kita semua. Amin. Salam memberikan kami selamat tahunnya, selamat tahunnya, diberikan selamat tahun pada iman di gereja. Terima kasih ajakan salam kebersamaan kita. Pentakosta adalah hari besar dan disyukuri sebagai turunnya Roh Kudus. Lihat bacaan pertama saya berikan. Tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api berlebaran hingga pada mereka masing-masing. Poin kedua, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Poin tiga, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Jadi kalau Anda bayangkan malam ini dengan ibadah Ekaristi yang meriah, pokoknya melihat juga seragam yang keren, berjadi seragam yang keren. Anda semua yang hadir, termasuk para lektor, kita bersyukur hari berasa gereja, bayangkan lidah-lidah api itu ada di atas kepala kita. Kalau Anda yang akan masih mungkin seperti yang bisa angin sepoi-sepoi. Tapi kalau saya sudah DKI, makin tobat aja. Itulah turunnya Roh Kudus di mana para rasul memberitakan Injil, Evangelium, proclaiming the kingdom of God. Itulah sebetulnya turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, lihat kata-kata yang bacaan pertama. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Arab, India, sebagainya, India, bahkan suku-suku asli. Ketika para murid diciptakan Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa mereka, dan bahasa ini dimengerti. Paham ya? Jadi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Kalau saya nggak bisa bahasa Perancis, ada orang Perancis di sini, tiba-tiba saya bisa bahasa atau saya nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba saya bisa bahasa Jawa dan mengatakan Inggris. Atau saya nggak bisa Mandarin, tiba-tiba saya bisa berbahasa Mandarin. Itulah saudara terkasih, proclaiming the kingdom of God. Holy Spirit itu jelas. Bukan kalau di negara kita pencitraan atau perusahaan, maka kita hanya bernama-nama sendiri, tidak tahu apa artinya, dan orang akan menjadikan kita di rasulah waspada untuk dipenuhinya Roh Kudus. Poin kedua, saudara terkasih, Pentakosta
sebagai punya Roh Kudus sebetulnya dirayakan oleh gereja di malam hari setelah pesta kebangkitan. Kemarin ketika kenaikan Isa Al-Masih dan kenaikan Yesus ke surga, bagaimana pengalaman iman kita langsung disusul dengan novena Roh Kudus 9 kali. Udah berbuat belum? Kita harus melihat masih belum sampai. Minta roh kebenaran akan Allah masih sering banyak yang kita boro-boro minta yang lain-lain dan sebagainya. Novena Roh Kudus kita memohon seperti para rasul, saudara-saudara, yang memohonkan itu. Mereka itu berkumpul, bertemu dalam pengajaran, dalam doa, dalam persekutuan dan perlayanan. Bahkan yang paling baik dari jemaat perdana mereka adalah para rasul. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bareng-bareng, dan mereka hidup berbagi. Lalu muncul komunitas yang bagi kita menjadi komunitas alternatif. Di sungai banyak orang dan mereka banyak yang dilatih. Itu jalan para rasul. Kalau boleh kita melihat Pentakosta dari sejarahnya, awalnya memang ini adalah tradisi orang Yahudi untuk ajar syukur atas panenan Pentekost. Dan kemudian diambil juga mereka bersyukur menerima hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa dari 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Cara perjanjian baru oleh Yesus adalah hukumnya kudus penolong yang hari ini juga ada dibawahi dalam firman. Maka tradisi ini diubah menjadi transformasi orang-orang Kristiani bahwa penciptaan Roh Kudus adalah supaya Anda dan saya membentuk persekutuan, yaitu gereja. Di mana 10 orang berkumpul atas nama Tuhan itu, aku hadir. Uji kantas Deus Imes. Di mana ada cinta, di situ Tuhan hadir. Apalagi Ekaristi ini, Tuhan hadir ada dan kita bersyukur bersama. Inilah ulang tahun gereja. Semoga Anda dipenuhi dengan semangat yang sama. Ada 7 anugerah Roh Kudus, pembagian 9 roh. Kalau boleh kita lihat satu roh apa aja itu roh. Buah roh pertama kasih versus kebencian. Orang yang benci pasti beda dengan kasih. Orang yang berkasih mengatasi kebencian. Buah roh sukacita. Ada orang ini mengeluh, nggak sukacita, stres dia, depresi dia ini. Maka mohonlah buah sukacita. Semakin kalau senyum itu bawaannya adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Pada terus. Damai sejahtera, shalom, itu artinya sehat, lahir dalam kehidupan kita. Versusnya adalah orang yang sering gelisah, tiba melakukan hatinya tidak ada apa. Buah roh yang memperlakukan kesalahan itu penting ya. Apalagi rahmat yang mengasuh anak-anaknya kadang-kadang kurang. Amin. Apalagi mencintai suaminya kadang-kadang enggak. Padahal dulu belum bisa mau kami itu. Yang kedua, kekuasaan diri. Buahnya apa nih? Ya. Buahnya adalah kita bisa mengendalikan diri.
versusnya emosi. Adanya dalam kasus-kasus sebanyak itu saya begal motivasi orang yang bisa mengendalikan ini adalah dimakan sama dirinya sendiri dan bisa menguasai berbahaya. Ini roja. Lalu kemudian yang keenam, kebaikan. Dari sisi apa? Jahat. Orang yang punya kejahatan dalam diri, sudah ketahuan dari perbuatannya, tidak lama, tidak panjang, tidak syarif. Roh yang ketujuh, kelemah lembutan. Kita perlu lemah lembut daripada seringkali kita kasar sama orang. Ada lemah lembutnya. Saya baca buku yang bagus mengenai kesaksian dari India. Di situ dia mau kasar sama orang. Kalau dia juga kasar orang dan orang ini kasar itu seperti dia sedang. Tapi kalau kita buat baik, orang itu baik, lalu baik, begitu. Dan itu ditunjukkan Tuhan. Kalau nanti kita sudah belum ngomong apa, ingat tinggal apa berdoa. Roh kedalaman kemurahan hati dan sesiapa sombong. Kita dididik untuk selalu murah hati. Lalu yang terakhir, roh kesetiaan. Awas, banyak orang mulai meninggalkan gereja. Jangan pernah menyangka. Roh setia ada satu sekarang dari orang Katolik menjadi inspirasi bagi kita dalam berbersama. Amin. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Kalau hari ini Anda ingin merasakan juga dari Roh Kudus, yuk bersama saya kita rasakan seperti apa. Ya, kita mencoba dengan iman seperti expectation. Angkat tangan kita dua tangan. Boleh dua tangan di atas. Tidak mau seperti para rasul. Angkat tangan kita. Penjarakan mata kita bahwa buah-buah ini yang ingin kita miliki ikuti kata-kata saya. Keluar bahasa Ibrani artinya nawas diri.
dan kita semoga Roh Kudus tercurah pada saya. Amin. Ada aku, ada dijawab, ada dijawab. Hari ulang tahun gereja adalah Pentakosta. Dengan Roh Kudus kita ahlilah surga. Satu, kudus, katolik, dan apostolika. Itulah gereja yang mulia. Jaya, jaya, jaya. Selamat tahun Tuhan. Mari sekarang kita berdiri sampaikan judul kepercayaan kita. Kupercaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang yang menderita sengsara dan menerima Pontius Pilatus, disalibkan bawah dan dimakamkan, yang belum diketahui yang pada hari ketiga dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah yang berkuasa, dari sini akan datang mengambil orang yang dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari bersama dengan turunnya Roh Kudus kepada para rasul, kita pun boleh menyambutnya dengan doa kita. Umat Bima menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dan menjadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa Maha Kasih menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan menjadilah seluruh muka bumi. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan menjadilah seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa Maha Perkasa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati mereka yang beku, dan memperbaharui mereka berkat kedatangan Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan menjadilah seluruh muka bumi. bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa Maha Kuasa mencurahkan kembali kepada kita semangat yang telah kita terima dalam pembaptisan dan Kristus. Semoga kita semakin mendalami serta menghayati iman kita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan menjadilah seluruh muka bumi. marilah kita juga mendoakan intensi misa hari ini. Mohon keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi yang meninggal. Laurentius Leonardi Pratama, Jonathan Fire, Gregorius Liamsian Yusuf, Maria Regina Serejeki, Fitri Widi Lesmana, Waldir Lubis Wida Fernandes, Joseph Maulero, Wilfrigus Maulero, keluarga besar suku Manehan dan Monewalu, suku Fernandes Sigatoa, Thomas Dalla Ataulur, Francisca Joyce Suimo, Yohanes Muti Rahaja. Kita memohon kesembuhan Ibu Santi, William, dan Cecilia Japciman. Mohon berkat untuk sebuah rumah. Pertolongan Tuhan untuk Stephanie Alexandra
mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Mohon penyertaan Tuhan untuk keluarga besar Ibu Indrawati. Kita bersyukur atas ulang tahun Teresa Alexandra ke-8, terkabulnya doa novena 3 Salawat Maria. Hari ulang tahun Ibu sehat dan diberkati panggilannya. Marilah kita berdoa. Dan menjadi bahan bagi seluruh umat kami. Kita ingin sejenak dengan doa pribadi kita. Untuk semua intensi doa pribadi kita masing-masing, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh umat kami. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing, kami boleh berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Maka kabulkan permohonan kami Bapa. Utuslah Roh Kudus dalam hidup kami untuk menuntut langkah kami dalam keseharian demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.
Terimalah dan maafkanlah kami semua. Inilah aku yang diserahkan. Amin. Demikianlah sesuatu yang menjadi kiamat. Segala kami mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan kepada kita serta terimalah dan ikutlah kamu semua. Inilah dia darah kerja yang dikembangkan kepadamu dan bagi semua orang yang melakukan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Ingatlah kepada gereja yang bersuara seluruh bumi, khususnya para kami dalam surga, agar engkau senantiasa menyempurnakan di dalam segala kasih, dalam bersama dengan Paulus kami di Roma 14, untuk kami menansus keadilan serta keselamatan. Ingat juga Bapak saudara-saudara kami yang telah meninggal dari pengharapan kami, dan akan semua yang berlaku pulang dalam kerahiman. Terimalah semua dan bersama kita dengan Kristus dan Bapa semua
yang mengasihi Bapak semua kami beriman dalam kebaikan baik Islam orang Ibu semua pelai para dan semua untuk sekali masing berkenan pada semoga kami engkau berkenankan berusaha manusia dan memuliakan Engkau dengan kekayaan Yesus Kristus. Dengan yang bersama Dia dalam hidupnya, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga kami selalu memelihara karuniamu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami kelak berkenankan memandang kemuliaan wajah di surga. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita dengarkan semua. Mohon perhatian akan beberapa pengunjung. 1. Pendaftaran penerimaan sakramen penguatan karisma dan pendaftaran penerimaan penghuni pertama bagi umat berkebutuhan khusus sedang dibuka. Pendaftaran pada link pendaftaran yang dibagikan ketua alumni. 2. Mohon partisipasi umat dalam kegiatan-kegiatan karaoke. Misa bersama anak-anak Aku Anak Katolik Roh Kudus Sumber Pengharapanku akan diadakan pada hari Sabtu depan 14 Juni pukul 5 sore di Gereja Santo Laurentius. Anak-anak usia bina iman anak, ABK dan UBK diundang hadir. Misa perdana kerajinan lelaki di Gereja SPMBG Gading Serpong akan diadakan pada hari Kamis 19 Juni pukul 2:30 sore. Misa diawali doa koronel dan jalan salib singkat. Seminar kitab suci
Janji Allah pada Abraham menelusuri jejak Ishak dan Ismail akan diadakan pada hari Sabtu 21 Juni pukul 8 pagi di Aula Gereja SPMBP Gading Serpong. Pendaftaran pada seksi KKS Paroki. Pendaftaran Imaus Murni angkatan ke-24. Pendaftaran menjadi organis paroki dan pendaftaran Kota Santa Fe bersama Bina Imam Remaja Paroki sedang dibuka. Pendaftaran pada panitia masing-masing. Pengumuman ketahuan. Pengumuman pertama. Frans Magnis Langit Ubud dari lingkungan Santo Alfonsus Liguori dengan Yosefa Sistem dari Paroki Duren Sawit. Stefania Aurelia Babur dengan Ignatius Lukas Baptistopal, keduanya dari lingkungan Santo Stefanus. Katarina Komala Swasti Kusuma dari lingkungan Santa Maria Immaculata dengan Jerry Tambunan. Pengumuman kedua. Albertus Susanto Putra dari lingkungan Santa Elizabeth Anseto dengan Stefani Halim dari Paroki Pinang Cilegon. Michael Ijias Basoro dari lingkungan Santa Teresia Lisus dengan Eleanor Cordelia Grace Wijaya dari Paroki Pamulang. Christopher Thomas Mustomi dari lingkungan Santo Nicholas dengan Marta Evita dari Paroki Tangerang. Albertus Axel dari lingkungan Santa Eugenia dengan Cecilia Kaisa Natania Poli dari Paroki Kosambi Baru. Franciscus Savenius Reni Sijabat dari lingkungan Santa Felicitas dengan Brigita Lady Sihaloho dari Paroki Brebes. Marcelina Tri Indarati dari lingkungan Santo Maximilianus Kobe dengan Justinus Edi Pinarto dari Paroki Macanan Yogyakarta. Teresa Orianati dari lingkungan Santo Martinus Rasul dengan Franciscus Saverius Vincent Eka Putra dari Paroki Jambi. Theodor Amadio Nathan dari lingkungan Santo Nicholas dengan Raisa Libowo. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibaca pada Iwan Pasalus minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan penayangan video ucapan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta dari Romo Paroki. Syukur atas peresmian dan pemberkatan Gereja Santa Perawan Maria Betendadi dan rencana dimulainya pengumpulan dana melalui amplop untuk pembangunan pastoral, gedung karya pastoral, serta Gua Maria atau Taman Doa Santa Perawan Maria Betendadi Gading Serpong. Mohon doa dan dukungan semua umat. Terima kasih. Oma dan Opa, Ibu Bapak, teman-teman pemuda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan pada minggu ini. Turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus yang sama yang selama ini mendampingi bertahun-tahun perjalanan kita untuk membangun rumah Tuhan di Gading Serpong ini. Dan dalam bimbingan Roh Kudus itulah Anda bisa melihat bersama sebuah gereja yang indah dan agung, yaitu Gereja Santa Perawan Maria Betendadi yang ada di belakang saya. Mari kita semua bersyukuri rumah Tuhan yang telah kita bangun bersama berkat bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya berada di dalam gedung Gereja Santa Perawan Maria Betendadi yang begitu agung dan begitu indah. Gereja sudah selesai dibangun. Gereja sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Tangerang bersama dengan Bapak Kadina, dan gereja sendiri sudah diberkati
oleh Bapak Kardinal. Tugas kita bersama sekarang adalah mencintai, memelihara, merawat, dan menjadikan gereja ini bukan hanya sebuah gedung yang indah, tetapi menjadi sebuah kuasa rohani di mana setiap orang yang berdoa, yang merayakan Ekaristi dan merayakan segala aktivitas rohani di tempat ini menemukan kesedaran rohani. Dengan demikian, bukan gedungnya saja yang indah, tetapi semoga kehidupan beriman dan iman kita bersama-sama semakin tumbuh dan berkembang. Bukan hanya untuk kita sendiri, dan semoga kehadiran gereja ini juga menjadi berkat bagi masyarakat setempat dan demi kebaikan bersama. Umat yang berbahagia, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang saya berada di ruang adorasi di Gereja Santa Perawat Maria del Pilar. Ruang adorasi, tempat di mana kita bisa duduk dengan tenang, berdoa dalam keheningan, untuk akrab dengan Tuhan, membawa segala syukur, membawa segala permohonan yang kita butuhkan dari kebaikan dan belas kasih Allah. Datanglah tempat ini dan biarkan Tuhan menyapa Anda dalam kebaikan. Semoga ruang adorasi ini boleh menjadi kuasa rohani bagi setiap orang yang datang dan pulang dengan membawa sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang saya ada di lokasi di mana gedung GKP, Gedung Karya Pastoral, dan juga pastoral tempat tinggal para imam yang ada di sana lokasinya yang akan dibangun. Gereja sudah dibangun, tetapi gedung karya pastoral dan pastoral belum terbangun. Maka saya mengajak semuanya untuk bersama-sama bergandengan tangan. Selain gedung karya pastoral dan pastoral, di depan sana nanti akan dibangun taman doa dan buah Maria. Maka mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan dana untuk membangun tempat-tempat tadi yang saya sebutkan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan akan berbuah kebaikan dan sukacita bersama. Percaya, segala sesuatu yang kita mulai dengan baik di dalam nama Tuhan, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati Bunda Maria menyertai. Salam. Bapak Ibu, itulah pesan dari Romo Kepala kita. Semalam saya sudah di BD di sana, di BD. Begitu terbangun pada malam, lapar dan yang buat seperti ini saya ada ya sedikit lagi. Ingin mencoba suasana malam di sana tenang. Semoga kita segera mengangkat gereja itu jadi parokia yang menjadi anaknya parokia Sutra yang ini, dan semoga segera dari paroki sehingga kita sama-sama mengembangkan paroki masing-masing. Amin. Yuk kita berdiri mohon berkat Tuhan. Terima kasih kepada petugas pastoral, petugas deputi, Kepala, petugas Kristi, para diakon, pemasmur, para lektor, komentator, petugas fakulti dari lingkungan, dan juga petugas peta, multimedia. Terima kasih kepada yang telah berkati. Juga for kita yang luar biasa, di
organisasi tertentu. Boleh berdoa sebelum mari mohon berdoa Tuhan. Tuhan bersamamu. Mewartakan Roh Kudus, mewartakan iman kita, berkata menyertai Anda dan saya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai.